Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Cahyo selaku dosen pengampu mata kuliah Kewirausahaan Teknik Sipil. Di sini izin perkenalkan diri, nama saya Risa Yunisara Simanjuntak dengan NIM akhir 181 akan mempresentasikan dari mata kuliah Kewirausahaan Teknik Sipil, yaitu tugas akhir Business Plan Terregenerasi dengan analisis kelayakan bisnis dan strategi implementasi. Di sini ada eksekutif summary yang dimana suatu proyek konstruksi merupakan kegiatan yang mendirikan suatu bangunan dalam waktu tertentu menggunakan sumber daya sesuai kebutuhan. Permasalahan yang kerap terjadi yang di dalam proyek konstruksi itu kurangnya pengawasan dan terjadinya keterlambatan pembangunan. Adapun bisnis yang saya ajukan kali ini yaitu memberikan penawaran adalah terkait project manager, di mana bisnis ini akan membantu suatu proyek konstruksi agar tidak terjadi keterlambatan dan keberlanjutan kepada lingkungan. Karena saya tahu bisnis ini merupakan salah satu bisnis yang mempunyai potensi yang cukup besar dalam pembangunan infrastruktur, saya membuat ide bisnis yang bernama Area Event Project, di mana ada pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang yang saya buat yaitu pembangunan infrastruktur yang semakin pesat dapat menimbulkan berbagai dampak yang terjadi. Dampak positif yang timbul yaitu meningkatkan aksesibilitas masyarakat dan terjangkaunya infrastruktur. Namun, ketika pembangunan ini terjadi, adanya dampak negatif yang timbul yaitu yang pertama berkurangnya lahan yang akan mengganggu habitat flora dan fauna. Setelah itu ada polusi yang menambah polusi dan meningkatnya produksi limbah konstruksi, limbah industri, dan limbah domestik. Walaupun infrastruktur ini membantu aksesibilitas yang merupakan jembatan, jalan, transportasi publik, dan lain-lain, namun yang kita ketahui dari proyek konstruksi dapat menimbulkan dampak-dampak negatif, sehingga proyek yang saya hadirkan ini merupakan mitra keberlanjutan infrastruktur yang ada di Indonesia, mengembangkan dan memangku kepentingan lainnya yang ada dalam dunia konstruksi. Proyek ini akan menyediakan tenaga ahli dalam membantu proyek pembangunan untuk tidak terjadinya keterlambatan dan memberikan ide atau solusi agar suatu proyek tidak menimbulkan dampak yang terlalu negatif atau lingkungannya berjalan dengan sesuai yang dibutuhkan, sehingga konstruksi itu dapat disebut dengan konstruksi yang bermutu tinggi. Kemudian ada visi misi dan tujuan bisnis saya, yaitu visi yang pertama adalah visi yang jangka panjang, menjadi perusahaan konsultasi proyek konstruksi yang inovatif, adaptif, dan keberlanjutan, serta mengutamakan keunggulan kualitas. Adapun visi jangka pendeknya yaitu menjadikan penyedia jasa konsultasi sesuai target dan kebutuhan klien dalam 2 tahun pertama operasi. Yang kemudian ada misi jangka panjang saya. Yang pertama, mengembangkan alternatif teknologi ramah lingkungan dalam proyek konstruksi. Yang kedua, menciptakan infrastruktur yang tahan lama, bernilai tinggi, dan berkelanjutan. Yang ketiga, membangun mitra dan kerjasama dalam memberikan strategi pemangku kepentingan di sektor konstruksi. Adapun misi dari jangka pendek saya yaitu mengutamakan kepuasan pelanggan dengan memberikan solusi yang proaktif. Yang kedua, menggunakan teknologi canggih agar manajemen proyek tepat waktu. Yang ketiga, mengembangkan tim yang berkualitas dan terpercaya. Adapun tujuan dari bisnis saya ini yaitu pertama, pemerataan pembangunan generasi saat ini dan yang akan mendatang, dan kedua, memberikan solusi untuk mendukung prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Yang ketiga, menyediakan layanan konsultasi yang bermutu tinggi. Kemudian masuk ke analisis pasar dan kelayakan. Di sini ada segmentasi pasar, yaitu target dari area event project yaitu sesuai kebutuhan klien, pengembang properti, kontraktor konstruksi, instansi pemerintah, dan investor ataupun pemilik proyek. Kemudian ada analisis kompetitor, yaitu disesuaikan dengan SWOT, di mana ada strength atau kekuatan terdiri dari tim ahli yang terpercaya dan modern sehingga stabilitas proyek dan mitra kerja sama yang luas. Yang kedua ada weakness, kelemahan dari bisnis ini yaitu biaya yang cukup tinggi, tidak terfokus dengan proyek kecil atau kurang fleksibel. Yang ketiga opportunity atau peluang,
Infrastruktur ini bersifat berkelanjutan dan berinovasi serta membuat suatu wilayah semakin berkembang. Yang keempat ada threats atau ancaman dalam bisnis ini, yaitu teknologi yang lebih maju sehingga persaingan harga yang ketat dan kepercayaan klien terhadap merek yang sudah lama terkenal. Dan yang ketiga ada kelayakan pasar. Suatu bisnis dinyatakan sukses ketika bisnis tersebut dapat menganalisis suatu kelayakan pasar. Berikut adalah analisis kelayakan pasar dalam bisnis area project. Yang pertama, potensi pasar di sektor konstruksi cukup dan yakin mampu bersaing. Yang kedua, target yang mencakup luas. Yang ketiga, persaingan cukup ketat dan memiliki keunggulan yang beda dari bisnis lain. Pendukung bisnis seperti investor dapat membranding usaha yang dimiliki. Kemudian ada produk atau layanan. Produk dari area event project ini yaitu mengedepankan proyek konstruksi yang efisien berkelanjutan. Adapun fitur utama dari bisnis ini, yang pertama perencanaan dan desain, dan kedua menyusun rencana anggaran biaya atau RAB yang akan membantu suatu proyek tersebut tidak mengalami kerugian. Yang ketiga manajemen proyek, yang keempat layanan konsultasi proyek. Untuk rencana operasionalnya ada struktur organisasi yang meliputi dari tim manajemen, tim proyek, dan tim operasional. Masing-masing kinerja dari tim manajemen yaitu menanggung-jawabi strategi dari perusahaan dan mengelola sumber daya. Tim proyek merancang, dan tim operasional itu sebagai pendukung operasional yang memenuhi kebutuhan dalam proyek konstruksi seperti perizinan dan lain-lain. Selanjutnya ada proses operasional. Yang pertama, menerima proyek dan memberikan pemahaman terhadap klien. Ini berfungsi sebagai klien ini menghubungi si RAN project ini, kemudian tim manajemen akan membantu kepada klien memberikan pemahaman dan pelayanan dan membantu si klien agar mensurvei lokasi yang akan dijadikan proyek konstruksi dan menganalisa kebutuhan yang diinginkan. Yang kedua, menyusun kontrak kerja dan merencanakan kegiatan proyek perencanaan desain. Kemudian ada pelaksanaan kegiatan proyek dan tahap finishing. Selanjutnya ada strategi pengelolaan SDM dan material. Dalam menciptakan lingkungan yang berkualitas dan sumber daya yang terpercaya, membutuhkan strategi pengelolaan seperti membuat struktur organisasi yang tepat. Hal ini akan membantu menyelesaikan suatu proyek konstruksi karena telah mengembangkan tugas masing-masing. Kemudian ada rencana keuangan. Rencana keuangan dalam bisnis RN Project ini pertama adalah proyeksi keuangan dalam 3 tahun. Adapun proyeksi keuangan 3 tahun ini termasuk dalam proyeksi pendapatan. Pendapatan sesuai dengan jasa yang digunakan. Jasa dari bisnis ini merupakan jasa perencanaan dan desain, ada jasa manajemen proyek, jasa pengawasan dan evaluasi proyek. Tabel 1, proyeksi pendapatan tahunan. Di tahun pertama, pendapatan dari jasa desain dan perencanaan itu ada 1.600.000.000, dan pendapatan melalui manajemen proyek itu ada 1.100.000.000, dan pendapatan jasa pengawasan ada 500.000.000, dan jumlah pendapatan di tahun pertama itu ada 3.200.000.000. Kemudian di tahun kedua jumlah pendapatannya itu 5.300.000.000, dan di tahun ketiga itu ada 6 miliar. Di tabel ini menunjukkan bahwa jumlah pendapatan itu meningkat secara signifikan. Kemudian di tabel 2 itu ada proyeksi pendapatan laba dan rugi tahunan. Di sini berfungsi untuk memanajemen keuangan, apakah ada suatu kerugian dalam proyek tersebut atau tidak ya. Sehingga di tahun pertama itu muncullah laba bersih ataupun pendapatan bersih dari bisnis tersebut yang berjumlah di tahun pertama bisnis tersebut mendapatkan keuntungan bersih dengan jumlah 1.900.000.000. Di tahun kedua itu ada 3.300.000.000,
75 juta, dan di tahun ketiga itu ada 3 miliar 800 juta. Di sini menunjukkan bahwa tidak ada kerugian, bahkan di pendapatan bersihnya itu mengalami peningkatan secara signifikan juga. Selanjutnya ada proyeksi arus kas, yaitu pendapatan sesuai dengan jasa digunakan seperti jasa perencanaan dan desain, jasa manajemen proyek, dan jasa pengawasan dan evaluasi proyek. Proyeksi arus kas ini mengetahui arus kas masuk dan arus kas keluar. Sebelumnya memang sudah dijelaskan di tabel 1 dan di tabel 2, dapat dilihat di tabel berikut. Kemudian ada break-even analysis, yang itu perhitungan BEP, yang meliputi biaya tetap atau fixed cost dan biaya variable atau variable cost dan pendapatan per proyek. Asumsi BEP dari proyek ini adalah biaya tetap 500 juta per tahun, itu termasuk gaji karyawan dan administrasi. Kemudian biaya variable di mana berjumlah 2 miliar 200 juta, biaya untuk material dan lain-lain, sehingga pendapatan per proyek yaitu 3 miliar 300 juta per proyek. Maka perhitungan titik impasnya adalah dari biaya tetap dibagi dengan biaya variabel, sehingga mendapatkan nilai 0,45 dari nilai BEP-nya. Kemudian untuk rencana pembiayaannya, tentunya rencana pembiayaan dalam usaha ini meliputi dana sendiri ataupun investor. Investor itu terdiri dari yang jangka panjang dan jangka pendek, kemudian ada pinjaman bank. Untuk strategi pemasaran dan brandingnya, yang pertama ada mengidentifikasi target dan pasar. Hal ini berfungsi untuk menawarkan jasa sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Klien utama berupa individu ataupun kelompok yang membutuhkan jasa konsultansi. Kemudian ada brand identity, salah satu cara membuat suatu usaha yang dibuat terkenal dengan mengelola identitasnya, seperti membranding usaha melalui pembuatan logo, penawaran, atau iklan yang menciptakan asosiasi atau keinginan dari calon-calon pelanggan. Yang ketiga ada berkolaborasi dengan brand strategi profesional. Hal ini untuk membantu suatu bisnis pemula mendapatkan suatu pengalaman dari agen yang sudah lama terjun ke lapangan untuk memberikan ide-ide atau value yang dari usaha yang kita bangun, karena mampu memberikan pengetahuan kepada bisnis pemula tersebut. Kemudian ada analisis situasional, tujuannya itu mengetahui keadaan target pasar dan pesaing. Selanjutnya ada membuat penawaran dan ulasan menarik, yaitu menawarkan harga yang menarik khusus hari pertama dibukanya usaha tersebut. Salah satu cara ini untuk menarik pelanggan nantinya. Kemudian ada analisis risiko dan mitigasi. Yang pertama, identifikasi risiko utama. Adapun risiko utama dapat berupa risiko keuangan yang terjadinya kerugian atau arus kas yang tidak stabil. Kemudian risiko operasional yang kurangnya tim ahli, gangguan teknis pada alat teknologi yang digunakan. Selanjutnya yaitu risiko pasar yang dikarenakan banyak usaha yang serupa sehingga terjadinya persaingan. Selanjutnya ada risiko hukum. Jika suatu bisnis itu tidak mengalami kepatuhan terhadap regulasi, maka terjadinya sanksi ataupun tuntutan dari pihak yang lain. Selanjutnya itu ada risiko reputasi, yang dimana kehilangan pelanggan akibat kurangnya kepercayaan terhadap kinerja yang digunakan. Selanjutnya ada strategi mitigasi, yaitu mencegah beberapa gangguan masalah yang akan terjadi. Mitigasi ini berupa dari solusi dari identifikasi risiko utama tersebut. Yang pertama ada risiko keuangan. Strategi mitigasinya yaitu mengelola arus kas termasuk pemasukan dan pengeluaran. Kemudian mitigasi risiko operasional yaitu membuat seleksi untuk tim ahli. Selanjutnya mitigasi risiko pasar, membuat perencanaan target pasar. Dan mitigasi risiko hukum, mematuhi
regulasi yang ada sehingga meminimalisir gangguan dari luar. Selanjutnya, mitigasi risiko reputasi, yaitu membuat kondisi usaha lebih menarik dan agar suatu klien selalu membuat usaha terus berkelanjutan. Adapun roadmap implementasi bisnis, yaitu timeline implementasi merupakan garis waktu yang digunakan suatu usaha atau bisnis agar lebih terstruktur. Adapun kegiatannya itu, yang pertama survei dan riset di bulan pertama di minggu keempat. Selanjutnya mengembangkan konsep di bulan kedua dan minggu kedua. Membuat SOP di minggu keempat di bulan kedua. Perizinan usaha di minggu keempat di bulan 3. Rekrutmen tim di minggu keempat bulan 4. Promosi brand usaha di minggu 4 bulan kelima. Implementasi dan controlling di bulan keempat bulan 6. Dan evaluasi. Adapun indikator kinerja utama atau Key Performance Indicator, yaitu keberhasilan bisnis dengan menawarkan jasa konsultasi yang itu sebagai berikut. Kondisi keuangan yang itu mendapatkan profit dan target penawaran sekitar 50%. Kegiatan operasional, pelaksanaan proyek tepat waktu, kepuasan klien terhadap kinerja dari bisnis ini bernilai 9. Feedback klien itu bernilai positif dan mendapatkan skor yang sesuai keinginan bisnis. Selanjutnya yaitu studi kelayakan tambahan. Adapun studi kelayakan tambahan ini merupakan aspek lingkungan dan keberlanjutan, yaitu analisis karbon yang mengidentifikasi sumber emisi agar menghemat energi dan menggunakan energi terbarukan atau ramah lingkungan. Kemudian efisiensi energi, yaitu menggunakan teknologi yang mampu menghitung konsumsi energi dari peralatan yang digunakan. Kemudian ada manajemen limbah, yaitu mengedepankan masa depan untuk mencegah masalah yang terjadi di lingkungan sehingga bisnis mampu berjalan dan bersifat berkelanjutan. Kemudian ada studi kelayakan tambahan, yaitu analisis hukum dan perizinan. Hal ini memastikan bahwa bisnis itu sesuai dengan regulasi ataupun mendapatkan perizinan. Bisnis ini membutuhkan legalitas dan agar diketahui masyarakat bahwa bisnis ini terjamin. Adapun regulasi yang diperlukan yaitu badan usaha, nomor induk berusaha atau NIB, izin operasional, pendaftaran pajak, membuat kontrak. Sebagai penutup dan rekomendasi, yaitu kesimpulan pada bisnis saya ini, berdasarkan analisis yang dilakukan, bisnis ini berkembang pesat ketika modal, tim ahli, dan regulasi ini terpenuhi. Melalui strategi yang telah dianalisis, bisnis ini mampu bersaing di pasar. Adapun bisnis yang saya buat yaitu Area Event Project, menjanjikan di bidang konsultansi dan memberikan kebutuhan terhadap klien. Keberlanjutan bisnis ini selaras dengan regulasi. Reputasi dari bisnis tergantung dari tim yang bekerja sama untuk mengembangkan dan meminimalisir kesalahan yang akan datang. Selain itu, ada perlunya promosi dalam memberikan branding yang kuat kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian ada rekomendasi untuk pengembangan bisnis di masa depan, yaitu pengembangan bisnis di masa depan, yaitu dengan penguatan branding, membuat Area Event Project ini sebagai konsultan yang terpercaya dan solutif terhadap permintaan klien. Branding ini berfungsi untuk memberikan berbagai penawaran yang akan diterima oleh Area Event Project. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan dalam presentasi saya ini, saya mohon maaf. Terima kasih.